Nah, Bapak sekalian, jadi ini untuk wilayah Aceh, ini kan posisinya seperti ini. Target kita nanti kita akan mengklarifikasi untuk Sigli, ini minus 20 juta dan ada selisih 1.400.000 ini apa? Ini kita akan minta klarifikasinya. Untuk Takengon, ini uang 48 juta, itu apa? Gitu ya, target kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk laporan bulanan, kita mulai dari keuangan, pemeriksaan rekon atau rekon bulanan atau pemeriksaan kas bulanan. Nah, kebetulan ini di MS Aceh dari 23 satker, ini baru satu dua satker, padahal yang lainnya sudah beberapa sudah hijau. Nah, ini nanti kita akan penuhi di sini, Bapak Ibu sekalian. Coba kita akan penuhi melalui rekon bulanan. Targetnya nanti dari Januari sampai Juli lah. Itu penuh. Ya, kita kirimkan dulu saja. Yang kedua Komdanas. Komdanas. Ini kebetulan di Aceh. Nah, ini kan baru tertib dari bulan April sampai Juli. Januari, Februari, Maretnya nanti juga kita akan coba penuhin. Nah, minimal dua seluruh ini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa banyak dan ini contoh 2 satker. Oke. Sama yang terakhir, nanti validasi harian. Validasi harian kan ini tingkat kepatuhan untuk Takengon ya terutama. Ya, Takengon untuk kalau misalnya memang Takengon merasa sudah dilakukan setiap hari, nah coba ini datanya hanya 42%. Padahal yang lain setelah 42% itu langsung 60 dan satu-satunya yang merah tinggal Takengon saja. Satunya seluruh Indonesia. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini nanti juga kita jangan dimerahkan lah ya, jangan dimerahkan untuk patuhan. Nah, itu Bapak Ibu target kita. Untuk memenuhi saldo awal bulanan dua dulu ini aja itu Bapak Ibu membutuhkan dokumen data dukung tadi itu rekening koran. Kita awali dari saldo awal dulu atau penetapan saldo awal tahun kemarin untuk Takengon dan Sigli. Nah, dari Takengon dulu Bapak Ibu coba. Ini Takengon ada selisih 48 juta di panjar tingkat pertamanya. Terus kemudian untuk Sigli tadi minus 20 juta dan minus 1.461 selisih dengan SIPP itu ada di panjar eksekusi selisihnya. Menurut SIPP itu panjar eksekusinya 23 juta, tetapi menurut penetapan saldonya itu cuma 22 juta. Nah, ini dua hal yang silakan nanti diklarifikasi. Selisih total yang 20 juta dan selisih panjar yang dilaporkan kalau berdasarkan SIPP 23.700.000, kalau berdasarkan eksekusi dari yang kan itu 22 juta. Itu untuk Sigli, ini saya kira sudah jelas, dari kita mulai dari saldo awal dulu dah. Saldo awal dulu. Baik, silakan untuk dari Takengon dulu untuk saldo awal. Baik Pak, kita lihat untuk Takengon, untuk keuangannya ini dari saldo awal dulu lah yang oke. Itu ada Panjar PA itu diisi 79 juta. Kalau aslinya ada berapa dari SIP, Pak?
Saya izin ikut sudah? Oke, mohon izin. Mohon izin, Mbak. Oke. Ini yang dimasukkan Takengon 79 juta. Padahal kita kita cek nih ya, untuk perkara berjalan, ini kan Panjar tuh perkara berjalan, Pak. Saya new tab saja biar nggak menutup ininya ya. Jadi kita maksudkan ini Bapak Ibu sekalian, itu untuk yang dari Takengon, bahwa uang yang di sini, Pak, ini artinya perkara berjalan memiliki saldo 79 juta. Per kapan ini? Per Desember 31 Desember tahun kemarin. Ini artinya begitu kita membacanya, Pak. Nah, padahal kalau kita lihat datanya, kita lihat datanya per tanggal 31 Desember itu, berapakah sebenarnya kalau uang dari SIPP itu? Nah, totalnya cuma ada 30 juta. Perkara berjalan per Desember kemarin, Pak, itu cuma ada 17 perkara, sisa perkara berjalannya. Kalau berdasarkan SIPP, tinggal nanti dikonfirmasi ini benar apa enggak datanya. Kan gitu. Dan nilainya harusnya cuma 30 juta. Sedangkan ditulisnya di sini 79 juta. Pertanyaannya, lebihnya itu uang miliknya siapa kan gitu. Oke, tadi disampaikan bahwa itu dari siapa, Pak? Perkara-perkara sisa. Oke, itu berarti masih berjalan enggak kan gitu. Kalau dia sudah nggak berjalan, ya letaknya harusnya nggak di sini nih Pak, tapi di bawahnya nih, sisa Panjar mestinya. Meskipun kami juga harus meminta tuh. Kalau memang Bapak menyampaikan bahwa itu adalah perkara siapa tahun-tahun yang lalu, kami juga minta dong. Itu nomor perkara berapa saja. Gitu. Gimana Pak? Ada datanya nggak? Jadi gini, kalau berdasarkan data SIPP, harusnya uang cuma 30 juta. Nah, tapi di sini diisi 79 juta. Akhirnya ada selisih senilai Takengon tadi ada 46.845.000 rupiah. Ini langsung buka ini. Itu ada nomor perkara enggak, Pak? Kalau itu sebagian ada nomor perkaranya, Pak. Oke. Karena sebagian lagi yang dari jadi daftar tapi dia nggak jadi daftar perkaranya, Pak. Uang di store tapi dia nggak mendaftarkan perkaranya waktu dulu tuh, Kapan Pak. itu, Pak? Itu yang perkara di bawah 2000 sebelum SIPP kemarin tuh, Pak. 2000 berapa, Pak? Yang 2000 sebelum yang masih siap Pak itu, Pak. Berarti perkara belum daftar sejak masih siap, Pak. Iya, Pak. Oke. Dan itu berarti nggak diketahui uangnya siapa? Iya, betul. Bisa minta tolong dibukakan ininya, Pak. Kinsatkernya di sini, Pak. Kinsatkernya PA Takengon, Pak. Oke. Mohon izin untuk Takengon. Nah, Bapak Ibu sekalian yang di Takengon ya, ini kan uangnya lebih, Bapak. Jadi solusinya kami syaratkan untuk ke selisih saldo tadi itu dilaporkan saja ke Kinsatker. Di e-laporan itu, Pak, diklik e-laporan. Ini saya klik ya, masih belum ya. Nah, kemudian di situ harusnya ada, sebentar.
Di sini ada laporan tindak lanjut selisih saldo, Pak. Ini juga sebenarnya kami berharapnya dikoordinir oleh PTA ya, karena nanti yang ada kewenangannya PTA di sini, Bapak Ibu sekalian, atau Mahkamah Syariahnya. Jadi untuk yang selisih saldo lebih, mohon dilaporkan di sini. Dasar yang dipakai adalah surat 1664 ini, Pak. Ya. Jadi kan uang itu tidak didiamkan saja loh, Pak. Uang itu kita audit, Pak, diaudit, bentuk tim, diaudit. Selisihnya kan 48 juta sekian tadi, Pak. Ditulis nanti di sini 48 juta sekian nilai indikasinya. Kemudian audit dan dilaksanakan audit. Ini sudah diurutkan, Pak, mulai dari tim audit, pelaksanaan auditnya kapan. Setelah dilaksanakan audit kan nanti ketemu. Menurut informasi tadi kan ketemu, Pak, ini sebagian ada nomor perkaranya, yang sebagian enggak jelas. Nah, yang ada nomor perkaranya, Bapak, itu mohon untuk diperlakukan sebagaimana uang sisa panjar. Jadi diberitahukan kepada pihaknya 6 bulan dari pemberitahuan tidak diambil, maka setor ke kas negara. Itu kalau ketahuan. Tapi kalau tidak ketahuan, Pak, misal 48.800.000 yang ketahuan berapa, nah itu disuratkan ke pihaknya. Nomor perkara berapa. Nah, walhasil nanti ini kan ada, Pak, yang diketahui pemiliknya berapa, yang tidak diketahui pemiliknya berapa. Yang tidak diketahui pemiliknya ini, Pak, tindak lanjut hasil audit, itu yang tidak diketahui oleh pemiliknya diumumkan, Pak. Diumumkan di papan pengumuman dan diumumkan di website. Juga kami minta laporkan di sini. Ya. Link umuman websitenya mana, link diumumkan itu di mana. Kemudian yang diketahui pemiliknya kok kalau diambil maka tambahkan data di sini. Siapa yang mengambil, NIP-nya, nomor induk KTP-nya berapa, nomor induk NIK-nya ya, nomor HP berapa, ada, Pak, di sini. Kalau memang dia pihak, maka nomor perkaranya berapa itu kami minta di sini, Pak. Nah, di sini pekerjaannya apa. Itu kalau ketahuan orangnya tadi. Gitu ya. Terus dikasih keterangan kalau ada. Terus kemudian kan link dokumen itu adalah bukti. Bukti penyerahan ya. Ketika kita nyerahkan ke pihak kan pasti ada kwitansi dan lain sebagainya, itu dimintakan. Kalau dalam jangka waktu 6 bulan setelah diumumkan, ini yang diumumkan ya, Pak, yang tidak diketahui pihaknya, kok tidak ngambil, Pak, itu minta konsultasi ke PTA, Pak. Konsultasi ke PTA. Nah, di sini PTA juga akan ngasih rekomendasi via Insatker nanti. Suratnya nomor berapa, ya, tanggal berapa, nanti direkomendasikan atau enggak. Setelah dapat rekomendasi PTA, ketua membuat penetapan. Setelah ketua membuat penetapan, maka ini setor ke kas negara. Seingat kami, Pak, ini sudah disampaikan dulu pas BIMTEK. Pas BIMTEK itu sudah disampaikan. Dan ini untuk yang kesekian kali kita sampaikan bahwa dasar yang dipakai adalah surat 1664 ini. Gimana, Pak? Jelas nggak untuk yang PA Takengon? Suaranya nggak ada, Pak. Ya, Pak. Silakan, Pak. Gimana, Pak? Begini, Pak, kalau yang ada tadi kan kalau tidak salah 13 perkara itu yang tercatat kan, yang ada datanya. Yang kesulitan kita itu kan yang data migrasi dari Siatpa dulu. Yang ada di rekening, ada di daftar, ada di sektor uang, tapi perkaranya tidak didaftar. Itu banyak terjadi, Pak. Oke. Nah, kemudian kita kan ada beberapa kali peralihan bank di Aceh nih. Kan saldo yang penyetor yang setor itu apakah masih tercatat, itu kita belum konfirmasi dengan bank. Yang tidak daftar perkara,
biaya dari setor, tapi ternyata perkara Oke, tidak didaftarkan. Pak, bisa ditelusuri nggak Nama Pak? penjualnya. Itu pihaknya bisa ditelusuri nggak? Yang nyetor siapa Pak? Nah, itu kan agak sulit kita telusuri, Pak. Oke, artinya nggak ketahuan kan itu punya siapa Ya. Pak? Tidak sulit kita telusuri kan. Dan itu sudah di rekening berapa tahun Pak? Berarti kan kalau Ya. Bapak sebelum SIPP kan prediksi saya berarti 2013, 2014-an itu. Ya nggak Pak? Ya benar. Berarti sejak tahun itu sampai sekarang ini nggak tahu kan siapa orangnya kan? Ya. Nah, terus kemudian Pak, untuk yang uang-uang seperti itu berdasarkan surat ini kan dipublikasi Pak, diumumkan di website dan di papan pengumuman bagi siapapun yang merasa pernah menitipkan uangnya di MS Takengon, ya, dan masih ada uang yang ada di MS Takengon, tanggungan Takengon, maka silahkan diambil beserta buktinya kan gitu Pak. Bener nggak dia membawa apa dulu setor? Kalau memang dulu setor ya bukti setornya mana gitu loh. Lewat publikasi 6 bulan itulah nanti Pak kita bisa mengetahui bahwa orangnya masih tahu nih bahwa uangnya ada di tempat kita, atau ternyata sudah tidak ada orang yang peduli dengan uang tersebut. Nah, maka 6 bulan dari pengumuman itu Pak, itu kita minta rekomendasi ke PTA, Pak ini sudah uang, kami nggak tahu ini miliknya siapa, nggak terdeteksi ini Pak di rekening kami, ini sudah nangkring sekian, kalau 2013 kan hampir 8 tahun ya, 2012, 20, 10 tahun malah Pak, 8 tahun, 10 tahunan. Sudah nangkring di rekening koran kami, di rekening kami, kan gitu Pak. Tapi nggak tahu ini miliknya siapa. Sudah kirimkan 6 bulan, juga nggak ada yang ambil misalnya kan. Nah, maka nanti rekomendasi dari PTA. Ini suratnya yang ini loh Pak. Dan ini kan kita sudah buka dulu. Atau waktu itu mungkin Bapak belum ya, pindah-pindah ya, bisa jadi. Nah, itu, kalau memang begitu kejadiannya ya mohon Pak untuk di pelajari lagi yang ini Pak, 1664 Pak. Itu terus kemudian nanti dilaporkan di Kinsatker ini Pak. Ya. Kalau memang ketemu setelah dibentuk tim audit dan dilaksanakan ya sudah ada solusinya gitu loh. Bagaimana Pak? Bisa dipahami Pak untuk Bisa dipahami ya Pak? Bisa. Artinya nanti kita tunggu tuh uang 48 juta itu berapa yang kembali ke orang dari hasil audit ya Pak. Setelah Bapak periksa berapa yang kembali dan berapa yang kemudian tidak diketahui dan sudah diumumkan kemudian kembali ke kas negara. Gitu Pak ya? Siap. Oke jelas. Oh berarti untuk apa namanya di Takengon ini mestinya selisih ini sudah tidak terus ke bawah menjadi selisih ini ya. Dan ini saya konfirmasi Pak belum ditindaklanjuti ya Pak selama ini ya. Yang secara resmi itu belum ditindaklanjuti. Nah. Cuma sebagaimana kita disampaikan tadi, memang kita sudah tahu berapa jumlah yang bisa itu. Kita kan masih diskusi ini jangan-jangan dapat begitu. Nah ikuti saja ya Pak, ikuti ini Pak yang dari surat 1664 ini Pak, dibikin timnya, tim auditnya ya di surat resmi, surat nomor berapa, tanggal berapa, tim dibentuk, terus dilaksanakannya mulai kapan audit itu. Kalau memang faktanya sudah dilakukan, ya silahkan tanggalnya kalau memungkinkan untuk dibikinkan apa namanya, itu sebenarnya kegiatan sudah dilaksanakan Pak, tinggal membuat dokumentasinya ya silahkan dibuat dokumentasinya. Yang penting ini harus sampai ke, kalau misalnya uangnya masih harus sampai konsultasi ke MS ya, ke MS Aceh, kemudian MS rekomendasi apakah diizinkan atau tidak. Jadi minta rekomendasi MS-nya juga tidak serta-merta langsung diizinkan. Bisa disuruh untuk memperpanjang pengumuman, bisa diminta untuk audit ulang, atau bisa diperintahkan untuk setor ke kas negara atau bisa dinyatakan sebagai uang tidak bertuan yang kemudian tindak lanjutnya adalah setor ke kas negara. Oke, jelas ya Pak ya? Jelas Pak. Nah, sehingga kemudian di saldo awalnya MS Takengon ini harusnya dia tidak diletakkan lagi di uang panjar perkara berjalan yang 48 juta itu. Ya. Tapi memang nanti menjadi selisih saja, menjadi selisih. Ini kan seolah-olah dinolkan, padahal ya nggak nol sebenarnya.
Ini kan dibuat cuman supaya tidak ada selisih saja di sini dan di sana. Ya kan Pak ya? Iya kan? Nah, itu Pak. Nanti direalkan saja bahwa kalau uang berjalannya memang Bapak pegangnya cuman 30 juta ya 30 apa adanya nih. Ini contoh ya Pak, kalau saya ambil dari SIPP itu dia akan ngitung dan nah ini 30.761 sebenarnya. Oke, gitu Pak ya. Siap kita laksanakan. Ada pertanyaan Pak? Atau sudah jelas? Kalau sudah jelas kita pindah ke mana nih? Jadi izin bertanya Pak. Jadi selama belum uang tersebut belum dikembalikan, masih dalam tahap proses petunjuk tadi, jadi tetap seperti yang di laporan kita di keuangan ini. Bukan Pak. Uang kalau di laporan di Bapak itu kan uangnya ditaruh semua di perkara berjalan Pak. Padahal faktanya itu kan bukan uang perkara berjalan loh Pak. Uang itu uang nggak diketahui, ya nggak diketahui ya biarkan nanti total B sama C ini selisih dengan keuangan yang dimiliki. Untuk laporan bulanannya itu dilaporkan apa adanya saja. Karena potensi nanti di Komdanas juga akan selisih loh khawatirnya. Gitu. Ya. Jadi jangan ditaruh di panjar Pak, tapi biarkan nanti total B plus C sama saldo yang Bapak miliki di atas itu berbeda. Nggak apa-apa. Kan yang penting sudah ditindaklanjuti nantinya. Nah ya tadi kalau memang Bapak merasa itu sudah ditindaklanjuti Pak, sudah dibikinkan tim, sudah di sudah diaudit Pak, sudah ketemu ini yang ada nomor perkaranya, ini yang nggak ada nomor perkaranya. Kalau kegiatan itu memang sudah Bapak lakukan, ya sekarang kan tinggal publikasi berarti. Copy aja dokumennya, SK-nya dulu dibikinkan, SK timnya, pelaksanaannya, dibikinkan dokumennya, terus kemudian ini berarti tinggal publikasi sekarang nih. Diumumkan di website sama di papan pengumuman. Jangan lupa dilaporkan di Kinsatker di tahapan-tahapannya. Begitu Pak, biar kami juga bisa mantau nih. Kalau sekarang kan tidak terpantau nih. Gitu Pak. Jelas Pak? Jelas Pak. Terus kemudian untuk yang Sigli, Bapak Ibu, coba di-share APS-nya Pak. Mohon izin di-share. Sip. Ke saldo awal dulu Pak. Saldo awal Desember 2021 Pak. Mohon izin request. Setting saldo awal ya. Wah, ini 2023 juga ada bikin. Ini bikin kenapa nih? Sigli? Kan pas BIMTEK dulu setahun sekali. Nah, kecuali ada insiden apa gitu ya. Ini kenapa bikin lagi dan tangan nih? Bikin lagi penetapan saldo dan tanpa keterangan kenapa, Pak? Oke, 2023 yang ngisi siapa ini, Pak? Bu? 29 Juli 2022 nih yang ngisi siapa? Bu, Pak. Baik. Ini yang memasukkan admin atas perintah siapa, Pak? Pak Panitra. Ini kan mestinya ya meskipun ini loh Pak. Lah inilah yang mungkin mindsetnya kan memang tinggal masukkan sih, gampang tinggal masuk gitu. Tapi kan ya nggak sembarangan masukin gini Pak. Kan mestinya ini diketahui loh Pak. Ini resmi nggak sih Pak tanggal 29 Juli ini? Kasirnya nggak tahu, Pak Panitranya tahu tapi. Oke, nggak apa-apa. Untuk kasir gonta-ganti password nggak apa-apa, kalau biar secure nggak apa-apa, ganti-ganti password. Cuman maksud saya ini yang memasukkan kan admin, ini atas perintah atau atas dasar apa nih? Jangan-jangan saya khawatirnya nanti saya hapus malah salah loh. Ternyata oh itu ada dasarnya gitu loh. Nggak ada ini, nggak ada Pak. Sepertinya nggak ada dan saya juga nggak tahu Pak. Kalau ngesetnya tahun sekarang itu dipakai untuk tahun depan kan gitu. Tutup bukunya tanggal 31 Desember itu berarti tahun buku
untuk saldo 2 tahun berikutnya. Kalau ini di set tahun 2022 akan dibaca sebagai, berarti ini dibuat untuk tahun buku 2023. Begitu bacanya. Ini kalau salah nekan tahun, berarti saya asumsikan 10 Juli 2021. Entah nggak ini, Bu, membuat ini 2023? Enggak ada, Pak. Dari Pak Panitra juga nggak merintahkan? Enggak ada. Ini inisiatif dari adminnya. Kenapa itu, Pak, dibikin? Kalau enggak, masalahnya kalau misalnya ini memang enggak, ya kita hapus saja. Kita pakai yang 31 Desember 2021. Karena di BIMTEK itu sudah disampaikan setahun sekali saja. Kecuali ada kejadian apa, misalnya penyetoran uang tidak bertuan tadi di tengah tahun, ya silakan, tapi tetap keterangan pasti ada, Pak. Enggak kosong seperti ini gitu. Gimana, Pak? Ayo dijawab aja nih, 2023 kemarin kenapa gitu? Ini dibuat atas dasar apa? Saya khawatirnya kalau ini beneran ada setor ke kas negara gitu ya. Is oke, nggak masalah. Ini nggak ada yang tahu nih bikin saldo ini siapa? Jangan-jangan bukan adminnya juga ini. Mohon maaf, Pak, kalau bisa kita hapus saja boleh, Pak? Berarti ini nggak berdasar. Enggak, Pak. Ya, ya dihapus. Ibu aja lah ya, jangan saya ya. Ibu aja yang menghapus. Admin, Pak, ya? Udah hapus saja. Oke, ini clear dulu ya. Berarti ini pakai. Coba bisa. Oke. Nah, sekarang untuk yang kita fokus ke sini Bapak Ibu sekalian. Coba diedit itu, Bu. Yang 31 Desember, Bu. Diedit. Nah, Pak Panitra, ini Pak Panitra ya, Pak ya? Ini kan berdasarkan keuangan Bapak Ibu, itu akhir tahun ada 137 juta uangnya. Uangnya 170 juta. Sedangkan untuk SIPP saja, itu sudah butuh 158 juta itu yang di B. Artinya uangnya Bapak kurang nih. Meskipun ini pun masih ditambah loh Pak, masih ditambah bahwa panjar eksekusinya kalau menurut SIPP itu harusnya ada selisih berapa juta tadi? Ini Bapak sudah tahu ya kalau uangnya memang minus ya Pak? Oke, untuk uangnya itu menurut SIPP itu 23 juta, sedangkan ini diisi cuma 22 juta loh. Berarti total selisihnya tidak lagi 20 jutaan, tetapi sekitar 21 atau 22 juta nih. Ya, 22 juta. Coba ke bawah lagi. Ke bawah lagi, yang C. Nah, padahal di sini masih belum juga ATK, Pak. ATK kosong, bener nggak ATK itu kosong, Pak? Sudah dibelanjakan semua gitu? Kalau di Komdanas, Pak, saya isinya terkadang nggak sesuai karena kalau tiap bulan kita udah setorkan biaya ikan, Pak, dan dikelola oleh proses. Itu ini sayangnya kemarin nggak ikut BIMTEK ya Pak? Nggak diikutkan BIMTEK ya? Baik. Untuk ATK, Bu, Pak, untuk ATK itu kami itu pengen melihat Pak, ATK yang masih belum dibelanjakan berapa sehingga kami berharapnya itu buku bantu ATK yang ada di sini itu di-input keluar itu sesuai dengan belanja, bukan ketika menyerahkan uang ke bendahara itu loh Bu. Sehingga kan akhirnya nggak kebaca nih, buku ini nggak berfungsi loh akhirnya. Tuh, selalu nol terus gitu. Padahal kan bener nggak ini pas tanggal 18 Agustus itu belanja. Karena nanti akan kita minta kwitansi belanjanya kalau memang belanja. Setiap transaksi yang seperti ini nanti akan kita minta bukti transaksinya. Enggak ini ada belanja 200.000 per hari itu. Karena
kalau ini misalnya Bapak Ibu mengelolanya setiap hari setor ke bulan, kan nggak mungkin, Pak. Nggak akan matching dengan bukti fisiknya nanti. Nah, padahal ini juga data yang nanti akan dikirim ke Komdanas loh. Pasti nggak matching lagi dengan Komdanas nanti. Karena di Komdanas juga ada tuh biaya ATK. Ngambilnya dari buku bantu ini, Pak. Clear ya di sini ya, Bu Kasir ya. Nanti Pak Panitra sebagai pengawasnya ya sekali lihat apa nih biar tidak tiba-tiba. Nah, oke lah, ini artinya mekanisme atau ketertiban dalam pengisian buku bantunya masih belum sesuai yang diharapkan. Oke. Nah, sekarang terkait dengan uang yang selisih 23 juta itu, Pak. Gimana, Pak? Coba ya, ini saya ambilkan dari SIPP boleh nggak? Yang warna biru nih. Izin ya. Gini. Nah, ini 23.700 tuh. Kalau tadi kan 22 juta doang. Terus ini konsinyasi berjuta, Bu ya? Itu konsinyasi atau panjar konsinyasi nih? Itu titipan pihak ketiga yang uang idahnya tidak diambil, Pak. Gimana? Diulangi lagi, Bu. Titipan pihak ketiga yang uang idahnya, Pak, tidak diambil. Sudah dari tahun 2013. Bukan panjar kan ya berarti ya? Bukan panjar ya? Titipan, tapi uang itu ada di bank. Artinya harusnya uang kondisi itu diletakkan di sini loh. Bukan di panjarnya sini nih, Pak. Kalau ini nih biaya administrasi konsinyasi, Pak Panitra kan tahu tuh kalau konsinyasi itu harusnya ada administrasinya, karena konsinyasi itu ada penetapan dari ketuanya, ada biaya redaksinya. Coba nanti dibukakan Komdanas, Bu, itu kalau LIPA 7C, kalau yang konsinyasi beneran itu kan ada penetapan dan lain-lain. Termasuk ada penawaran tuh. Nah, itu letaknya di sini. Tetapi kalau yang di sini uang yang dititipkan. Jadi dalam rangka menitipkan uang itu, kan ada administrasinya, ya enggak, Pak? Nah, ini untuk administrasinya, ini untuk dititipkan. Kalau yang dimaksud di sini adalah uang yang dititipkan, berarti posisinya tidak di sebelah sini nih, tapi di bawah sini. Nah, kemudian untuk tahun ini sejak April, kalau memang dia mut'ah sama idah, ada tempatnya tersendiri. Karena mut'ah idah itu tidak disertai dengan administrasi. Tapi kalau konsinyasi yang real konsinyasi itu ada di administrasinya. Ini juga salah letak ya akhirnya ya. Oke, baik. Kalau begitu, uang 19 juta nih realnya apa sebenarnya? Mut'ah, idah. Uang idah, Pak. Idah saja, mut'ah enggak? Idah 15 juta, mut'ah 4 juta. Atau bagi sini aja lah, ini dibagi di sini aja langsung. Mut'ah idah langsung. Kan ini enggak ada administrasinya kan? Murni uang titipan mut'ah idah saja kan? Iya, Pak. Iya, sudah dibagi di sini aja mut'ah berapa, idah berapa gitu ya. Terus ATK-nya juga anu aja, Bu. ATK-nya itu masih berapa akhir tahun kemarin itu ditaruh di sini. Cuman uang tunai yang ada di kasir ini itu juga ditambah uang yang belum dibelanjakan. Gitu ya. Iya, Pak. Terus rencananya Pak kalau minus kan mau nggak mau harus ditombokin ini Pak. Nah kami diinstruksikan untuk tidak lagi ada minus sampai dengan nanti akhir September. Di bulan September maksudnya. Pendampingan ini juga dalam rangka untuk yang minus-minus itu tidak minus lagi harusnya. Pak, sedikit kalau untuk uang delegasi, Pak. Uang delegasi dimasukkan di sini juga. Ini kan nggak dimasukkan juga uang delegasi. Ya, Pak, enggak. Karena lain-lain Pak kan yang kelolanya, jadi agak ribet juga waktu ini. Ini aplikasi kan bukan aplikasinya kasir tuh. Perlu dicatat, dipegang dulu. Ini selalu dalam BIM sampaikan ini adalah tanggung jawab Pak Panitra. Baik pengelola ATK, pengelola delegasi, dan salah satunya kasir, termasuk bendara HHK. Itu meskipun nggak secara langsung,
Itu kan juga ada di bawahnya Pak Panitra. Ini miliknya Pak Panitra loh, Bu. Bukan miliknya jenengan loh. Bukan miliknya kasir. Jadi jangan merasa ini semuanya milik kasir saja, bukan. Ini miliknya Pak Panitra. Memang mengenai Pak Panitra mau membebankan semua ke kasir atau dibagi-bagi ya memang silahkan Pak Panitra, tapi miliknya Pak Panitra ya, bukan miliknya Ibu seorang gitu maksudnya. Ini miliknya Satker lah. Bahkan ini miliknya Satker sebenarnya. Karena ada kaitannya dengan HKL penyetoran. Gitu ya Bu ya? Ya Pak, karena kan waktu saat buat laporannya yang agak ini Pak, kan, yang agak ribet. Ibu semua yang bikin tadi ya masanya ya? Ya Pak. Ya. Iya, ya monggo kalau Ibu semua ribet ya itu nanti Pak Panitra lah yang mengelola bagaimana supaya nggak ribet. Tapi kalau aplikan punya Ibu aja. Ini ATK-nya silahkan nanti dimasukkan. Ada uang berapa di akhir tahun kemarin. Terus kemudian delegasi juga sama. Ada uang berapa yang belum dibagikan kepada jurusita. Terus kemudian tadi konsinyasinya ini dipindah saja. Panjar konsinyasi dipindah. Dibagi menjadi 2, mut'ah sama idah. Gitu Pak ya. Langsung dibagi. Kemudian atas dasar itu, kemudian dicek lagi. Artinya uang tunai yang di sini ini dulu uang tunainya siapa Bu? Uang tunainya kasir kan? Iya Pak. Nah, ini jangan lagi uang tunainya kasir. Uang di sini adalah uangnya kasir ditambah ATK yang belum dibelanjakan, ditambah delegasi yang belum dibagikan ke jurusita atau jurusita pengganti, ditambah dengan uang HHK HKL yang belum di-store. Nih. Jadi komponen uang tunai ini bukan hanya uang tunai punyanya kasir saja. Paham ya Bu ya? Iya Pak. Terus ini uang bank, tadinya uang konsinyasi ditaruh mana? 19 juta tadi? Di bank Pak. Di bank ya, berarti 121 ini termasuk uang konsinyasi? Iya. Oke, siap. Berarti itu Bu, tolong diperbaiki, ini tolong jangan hanya miliknya kasir per akhir tahun kemarin. Makanya tadi kami minta disiapkan lipat 7 ABC, karena lipat 7 ABC itu representasi dari 16 juta ini harusnya. Ya, ABC itu 16 juta ini, terus kemudian punyanya ATK berapa, punyanya HKL berapa, delegasi berapa. Itu ditambahkan semua di sini. Tetapi ingat, begitu ini ditambah, yang bagian bawah juga ditambah nih, diisi. Delegasi tadi berapa diisi di sini, ATK diisi di sini. Kemudian untuk ATK, Bapak, tolong nanti kalau keluarnya adalah pas belanja. Bukan setiap hari dikeluarkan seperti tadi itu. Itu nambah-nambahin kerjaan saja itu. Belanja itu bisa sekali tok 1 bulan. Tetapi kalau dengan mekanisme seperti ini, kasir justru setiap hari itu input. Padahal itu pekerjaan yang harusnya nggak ada. Tapi karena ini salah nyatet, akhirnya malah nambah kerjaan tuh. Kerjaan yang sekali nginput sebulan, malah sekarang jadi setiap hari nginput. Nah kan kasihan malah. Sudah nggak bener, sudah salah, malah mengeluarkan tenaga lebih banyak. Gitu Bu ya. Nah, baik, ini nanti kira-kira kan kurangnya kurang lebih 23 juta tadi Pak. Benar Pak ya? Solusinya gimana nih Pak? Halo, gimana Pak Panitra untuk yang di Sigli ini? Sigli, Pak, ini kan minus ya Pak, 20 juta. Lah sedangkan kami juga ini mendapatkan instruksi untuk Pak, kalau yang minus kan nggak mau tahu nih Pak, harus ditutup nih biar nggak minus. Kalau memang data ini Bapak Ibu sudah nggak bisa sudah nggak bisa dicari lagi. Artinya mau nggak mau apa yang di SIPP ini ya diakui lah. Kalau misalnya yang di SIP diakui ya berarti harus ganti Pak. Kekurangannya harus ditutup ini Pak. Ya kami cek dulu. Iya Pak. Kami periksa dulu di mana ada kami perbaiki. Mungkin ada Butuh waktu berapa lama Pak kira-kira ini?
Tapi butuh waktu kurang 15 hari. Pak. Mohon izin Pak, ini suaranya kalau ngomong dari mic itu kita tidak dengar. Ngomongnya langsung di depan laptop karena ini mic-nya nggak nyambung ke laptop soalnya. Atau mungkin Bu disampaikan gimana? Indra minta waktunya 15 hari, Pak. Sampai sana dalam Kata Pak Panitra minta waktu 15 hari, Pak. 15 hari. Oke, nanti kita diskusikan di tim dulu, Pak. Waktu 15 harinya kita diskusikan di tim. Yang jelas ini minta waktu ya, Pak. Kalau minus tetap harus harus menutup. Ini minusnya 23 juta. Nanti di audit saya masih nanti dilaporkan juga nggak apa-apa, tapi jatuhnya minus. Ini nanti bukan kembali ke kas negara, tetapi ya bayar gitu. Kalau emang minus ya. Setelah diaudit ternyata minus. Waktu 15 hari nanti kita akan diskusikan di tim ya nanti akhir. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Sekarang kita berpindah ke laporan bulanannya. Ini memang satu hal. Ternyata untuk Mohon izin dulu dari Tekingon bertanya sebentar, Pak. Kalau yang dari Tekingon kami kan sudah tahu berapa jumlah kelebihan biaya. Oke. Kelebihan dari sekitar 40 berapa? Oke. 48 juta. Siap. Nah, supaya ini clear, kami kan juga lihat di pakai mic, Pak. Hilang suaranya, Pak. Pakai mic, Pak. Laporannya kan. Itu bisa nggak kita tarik dulu uangnya? Coba ulangi lagi, Pak. Tadi suaranya hilang, Pak. Terputus nggak pakai mic, Pak. Mic-nya kejauhan, ya. Itu jumlahnya kan kita sudah tahu ada kelebihan. Oke. 48 ya. 48 juta. Oke. Nah, saya laporan kita ini clear. Oh, jauh lagi Pak dari mic, Pak. Jauh lagi dari mic, Pak. Nah, supaya laporan kita ini clear. Nah, jadi sebelum kita tindak lanjuti sebagaimana petunjuk tadi, boleh tidak ini yang uang yang sudah 48 juta ini kita tarik dulu? Oh, enggak bisa. Enggak bisa ya? Biarin tetap itu terpantau. Cuman setidaknya Pak, kalau ada yang seperti itu, kemudian kami akan lari ke Kensatker nih, Pak. Uang selisih ini udah dilaporkan belum, itu masalahnya. Nah, kami ini menemukan takengon uangnya lebih. Tapi ada data keterangan apa-apa nih. Itu masalahnya kemarin. Nah, tapi kalau ini lebih, terus kemudian nanti kami cari di Kensatker, oh ternyata sudah dalam proses tindak lanjut. Nah, enggak masalah. Itu Pak ya. Nah, cuman untuk takengon kan kemarin katanya sudah mengaudit. Ya. Sudah mengaudit, ya itu saja dibikinkan dokumennya. Kan tinggal melengkapi dokumen tuh pelaksanaan audit dari tanggal sekian Pak sudah kami laksanakan di bulan Juli misalnya. Ya udah bikinkan dokumen itu di bulan Juli untuk di-upload ke Insatker tadi. Gitu Pak ya. Memang yang tidak bisa kemudian yang tidak bisa dibikinkan dokumen kan publikasi nih. Kan faktanya Takengon belum pernah mempublikasi ke masyarakat bahwa di Takengon itu ada uang tidak bertuan sekian, bagi siapa yang merasa punya kaitan dengan uang tersebut silakan menghubungi MS Takengon, kan itu belum tuh. Belum. Nah, kalau itu belum, mau nggak mau startnya harus sekarang nih. Sekarang atau minggu-minggu ini nanti untuk publikasi ke masyarakat. Dan dari publikasi itu kok uangnya nggak ada yang ngambil, lapor ke MS Aceh untuk minta rekomendasi, Pak ini sudah uang kita nggak tahu uangnya siapa, udah kita publikasi 6 bulan juga nggak ada yang datang ngambil, kami minta direkomendasikan menjadi uang tidak bertuan. Ketika MS nanti merekomendasikan, ya udah ini saya restui menjadi uang tidak bertuan dan segera disetorkan kas negara, maka setelah mendapat rekomendasi dari MS, Bapak Ketua MS Takengon membuat penetapan sehari maksimal ya, maksimal sehari setelah penetapan ketua, uang tersebut harus sudah disetor bunyi surat 1664-nya. Mohon nanti dibaca. Itu sudah solutif sekali dan kalau bisa ya mohon Pak segera ditindaklanjuti ini biar nggak berlarut-larut terus tuh. Biar kembali normal. Itu Pak ya.
Jelas, Pak. Baik. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, ini untuk menyingkat waktu, ini Pak, dalam rangka ini kan pasti butuh waktu lah nih, kalau MS Takeeng kan jelas nih butuh proses yang tadi.